Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Putri Nafisya Ahmad dan bersama dengan teman saya Sylviana Octavia, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, materi Undang-Undang Dasar 1945 unit pertama. Yuk langsung ke materinya. Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan Konstitusi UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut diuraikan secara singkat tentang kedua materi tersebut. Pengertian Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan yang besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi untuk bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi sebuah negara. Konstitusi Indonesia Hukum Dasar Tertinggi tertulis UUD NRI tahun 1945. Tidak tertulis konvensi mengalami beberapa kali perubahan. Konstitusi Indonesia. Konstitusi terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. UUD NRI tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke UUD NRI tahun 1945 pertama. Hasil pengesahan dan penetapan PPKI dan pada tahun 1999 sampai 2002, UUD NRI tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Untuk materi yang lebih jelas bisa dibaca di foto atau video ini ya. Perubahan pasca amandemen. Secara garis besar, perubahan pasca amandemen terbagi menjadi 6. Yang pertama, mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan, check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Yang keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang kelima, menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Dan yang terakhir, penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI tahun 1945, ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud. Pasal 28A sampai 28J, hak asasi manusia. Pasal 27, hak dan kewajiban warga negara. Pasal 33 dan 34, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pasal 29, agama. Pasal 30, bela negara. Pasal 31 dan 32, pendidikan dan kebudayaan. Sekian penjelasan tentang materi ini dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.